Oke, sesuai janji, di video ini saya akan membahas bagaimana prospek atau resiko hold dari saham ASI atau Astra International Tbk jika di hold selama 2 tahun. Per video ini dibuat tepatnya tanggal 23 April tahun 2024. ASI berada di harga Rp5.000. Sebelum kita masuk ke pembahasannya saham ASI ini, saya ingin melihat bagaimana komposisi pendapatannya saham ASI ini. Kita bisa lihat di sini pendapatan terbesarnya ya dari saham ASI ini adalah dari otomotif, mencapai 44,3%. Disusul oleh alat berat, pertambangan, konstruksi, dan energi mencapai 34,9%. Dan di dalam sini ada batu bara nih. Ya, kita tahu harga batu bara sedang turun. Walaupun sejak awal tahun kemarin hingga sekarang itu terjadi kenaikan, ya, harga batu bara, tapi tidak sebesar di tahun kemarin harganya. Lalu dilanjutkan oleh jasa keuangan, ada juga agribisnis, lanjut ke infrastruktur dan logistik dan teknologi informasi. Juga ada properti. Nah, di sini saya mau membahas dua hal yang terbesar dulu. Otomotif dan pertambangan. Ya. Di otomotif, kita bisa tahu kalau daya beli masyarakat di tahun ini, dari sejak awal tahun kemarin hingga sekarang tuh, untuk otomotif menurun. Ya. Terjadi penurunan daya beli masyarakat. Ya. Di mana ya, yang paling besar dari pendapatannya ASI ini adalah mobil, penjualan mobil baru. Nah, mobil-mobil baru ini kita bisa lihat dari kuartal 1 di tahun 2024 ini, di mana terjadi penurunan ya. Dan salah satu juru bicara ASI juga mengatakan kalau dari sektor otomotifnya memang terjadi penurunan laba. Sehingga bisa dikatakan wajar jika saham ASI ini ikutan lesu karena terjadinya sentimen negatif dari otomotif ini. Yang kedua, dari pertambangan, lebih khusus di batubaranya. Di batubara juga terjadi penurunan atau sentimen negatif, sehingga hal ini menambahkan faktor yang membuat harga ASI terus menurun ya di sejak awal tahun kemarin. Seperti itu. Oke, itu untuk introduction-nya dulu. Kita langsung pergi ke snapnya ASI. Kemarin kita udah bahas tentang harga wajar dan harga pucuknya, di mana di harga sekarang harusnya ASI ini masih di bawah harga wajarnya. Jadi sehingga ASI masih punya kemungkinan untuk naik. Apalagi sebentar lagi dia RUEPS. Tepatnya di tanggal 30 April nanti dia akan RUPS. Kita lihat bagaimana dia bagi DPR-nya. Apakah 48% seperti prediksi kita atau tidak. Kalau lebih dari 48% ya, kemungkinan harga ASI akan ikutan meledak. Seperti itu. Nah, sekarang untuk resiko hold 2 tahunnya ini, kita harus mengerjakan 4 PR dulu. Yaitu kita proyeksikan bagaimana ekuitasnya di tahun 2024, bagaimana PBV-nya di tahun 2024 ini, bagaimana labanya di tahun 2024, dan bagaimana DPR-nya di tahun 2024. Cuman, sebelum kita mengerjakan ini, mumpung Anda masih menonton video ini sampai detik ini juga, saya minta tolong kepada Anda untuk klik tombol like dan subscribe di video ini. Nah, nanti jika di akhir video ternyata Anda rasa nih video ini kurang bermanfaat untuk Anda boleh kok untuk mencabut like-nya lagi. Jadi silakan klik tombol like dan subscribe dulu. Jika emang nggak bermanfaat, ya Anda cabut lagi like-nya. Saya juga nggak masalah. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Kita kerjakan PR pertama dulu. Melihat penjualan mobil yang lesu di awal tahun ini, saya agak pesimis untuk ASI bisa meningkatkan ekuitasnya lebih dari 3%. Kayak tahun kemarin. Maka di sini, paling hati-hati kita itu sekitar 3% untuk kenaikan ASI. Ini paling hati-hati kita. Tapi bisa jadi dia nggak naik sama sekali. Ya. Terus gimana, Min? Apakah turun? Nah, kalau untuk turun, saya rasa enggak. Ya. Karena kita bisa lihat di 3 tahun terakhir, saat Indonesia sedang baik-baik saja. Ya. Ini kan tahun 2021 aja lagi recovery nih. Ekuitasnya bisa naik 11%. Nah, di tahun 2024 menurut saya, dia kemungkinan paling pesimis itu dia nggak
naik sama sekali ekuitasnya, atau sama seperti tahun kemarin, atau ya naik 1% lah. Ya. Naik 1% atau 0,5% lah. Tetap naik, tapi naiknya kecil. Seperti itu. Cuman saya tetap masih optimis dia akan bisa naik seperti tahun kemarin, yaitu 3%. Kita sudah lanjut ke PBV. Untuk PBV-nya, kita bisa lihat di sini, ada 4 riwayat PBV. Dan PBV-nya sini kita bisa lihat, naik turun. Tahun 2020, PBV-nya 1,31. Tahun 2021 turun ke 128. Tahun 2022, naik ke 136 lagi. Tahun 2023, 1,26. Turun lagi. Nah, tahun ini berapa nih? Nah, kalau kita lihat polanya, naik turun, bisa jadi di sini naik. Ya. Naik, tapi naiknya nggak langsung ke 1,3 menurut saya. Dia lebih cenderung ke 1,28. Seperti tahun 2021. Jadi dia hanya naik 1,28. Ini kalau angka paling optimis. Kalau nggak paling optimis gimana, Min? Kan terjadi sentimen negatif nih di awal tahunnya ASI ini. Kalau kita lihat ya, kalau lihat dari penurunan ya minat daya beli masyarakat kepada saham ASI ini, bisa jadi ya dia turun ke 1,1 untuk PBV-nya. Kenapa nggak 1,2? Kenapa nggak ke 1,25 atau 1,20 gitu kan? Kenapa nggak langsung ke 1,1 gitu, Min? Nah, saya lihat ya, harga ASI ini cenderung akan terjadi penurunan lagi setelah dia bagi dividen. Sehingga harga sekarang yang merangkak naik karena terjadinya RUPFIS ini, ketika seandainya dia mengecewakan nih hasil RUPFIS-nya, bisa jadi dia akan turun nih, harganya turun lagi. Sehingga paling optimisnya kita di 1,1 kali. PBV saya anggap selesai. Lanjut ke laba. Seperti saya bilang, harga batubara sedang terjadi kenaikan ya, walaupun nggak terlalu signifikan. Tapi di sektor penjual otomotif terjadi penurunan minat daya beli masyarakat. Saya harapkan ya, setelah lebaran ini terjadi sentimen positif lah untuk saham ASI ini. Nanti kita validasi di laporan keuangannya kuartal 1 dan kuartal 2-nya. Tapi di sini saya optimis dia masih bisa menaikkan labanya dibandingkan tahun kemarin. Naiknya berapa persen? Naiknya di bawah 10% atau sekitar 8%. Kenapa 8%? Ini ada hasil perhitungan saya. Melihat dengan daya beli masyarakat di Indonesia, sehingga dia bisa menaikkan sekitar 8%. Lanjut, untuk DPR-nya, kita bisa gunakan 2. Ya. Di sini 48 bisa kita gunakan, di sini 48. Kayak tahun 2021. Atau di 29. Mau yang mana? Ya. Pertanyaan mau yang mana nih? Kenapa 48, kenapa 29 ya? Mau yang mana dan mau yang mana? Nah, begini. 48 kita sama seperti tahun 2021. Jika ternyata di tahun 2023 ini DPR-nya nanti di RUPS nanti, ternyata DPR-nya dia bagikan sekitar 48 lagi. Atau sekitar 50% lah. Kemungkinan di sini juga akan di 48. Karena udah 2 kali nih 48 atau sekitar 50%. Maka di tahun 2024 wajar kalau kita prediksi di angka 48%. Tapi jika di hasil RUPS yang di 30 April nanti ternyata DPR-nya di bawah 48%, maka di sini paling logis di 29% atau seperti tahun 2020. Maka jika prediksi kita sesuai nih, keempat-empatnya sesuai, maka resiko hold 2 tahunnya ASI itu harganya kemungkinan masih akan naik 11,19%. Dengan dividen yang akan Anda dapatkan jika beli di harga sekarang itu 13,26%. Jadi Anda beli sekarang terus hold 2 tahun, dividen yang Anda akan dapatkan seginian. Itu angka paling pesimis kita, ya. Min, kan angka paling pesimis bisa jadi terjadi penurunan. Nah, kalau kita lihat dari riwayatnya,
ASI selalu terjadi kenaikan baik ekuitas maupun laba, kecuali waktu pandemi. Pandemi wajar lah. Nah, sekarang kan udah nggak pandemi nih. Ya. Walaupun daya beli masyarakat terhadap otomotif sedang turun, maka menurut saya akan tetap naik, tapi naiknya nggak sebesar tahun kemarin. Atau dengan proyeksi seperti ini. Min, coba yang 48 tadi untuk DPR-nya. Oke, untuk 48, mungkin Anda lupa. Nah, untuk 48%, kalau DPR-nya 48% juga nih tahun 2024, maka Anda akan mendapatkan dividen, total dividen selama 2 tahun itu 16,69%. Maka dari sini dapat disimpulkan kalau resiko hold ASI ini nggak ada sama sekali. Jadi ASI ini bisa di hold selama 2 tahun. Walaupun mungkin nanti di perjalanannya akan terjadi harga yang naik turun, tapi kemungkinan besar akan kembali seperti ini. Nah, buat Anda yang ingin dianalisikan juga bagaimana resiko hold 2 tahunnya saham yang sedang Anda incar atau saham-saham yang sedang Anda pegang, silakan tulis kode sahamnya di kolom komentar. Nah, tadi di video sebelumnya saya sudah menganalisikan fundamentalnya saham ASI. Juga sudah menghitung kisaran harga wajar dan harga pucuknya saham ASI. Dan sudah memproyeksikan bagaimana resiko hold 2 tahunnya saham ASI ini. Sekarang izinkan saya memberikan penawaran untuk Anda, yaitu template Excel yang Anda lihat ini disebut dengan SNET, singkatan dari saham nyantai Excel template. Template Excel original dari saham nyantai yang membantu dalam menganalisa fundamental sebuah saham, menghitung kisaran harga wajar sebuah saham, dan memproyeksikan bagaimana resiko hold 2 tahun saham tersebut. Kalau Anda punya SNET, setidaknya Anda akan mendapatkan 2 manfaat. Manfaat pertama, Anda bisa menghitung kisaran harga wajar dan harga pucuk serta memproyeksikan resiko hold 2 tahun sebuah saham secara mandiri seperti langkah-langkahnya yang Anda lihat di video ini. Manfaat kedua, Anda tidak gampang FOMO dan Anda tidak gampang ketakutan ketika melihat harga saham tiba-tiba ARB atau tiba-tiba ARA. Kenapa? Karena Anda tahu kisaran harga wajar dan harga pucuknya. Sehingga ketika Anda melihat, oh ternyata harga wajar dan harga pucuknya segini. Walaupun sekarang ARB, walaupun sekarang ARA, Anda akan berpikir secara rasional, apakah saham itu akan Anda hold, Anda beli, ataupun Anda sell. Seperti itu. Jadi Anda terhindar dari kesalahan-kesalahan yang nggak perlu Anda lakukan selama berinvestasi. Link info pembelian SNET ini saya taruh di kolom deskripsi video ini. SNET ini adalah penawaran berbayar dari kami. Kami juga punya penawaran gratisan, yaitu kami punya bocoran saham-saham yang layak invest. Berstatus layak invest karena memenuhi 2 kriteria utama, yaitu secara fundamental dia mewah dan secara valuasi harganya masih murah. Link akses bocoran saham yang lagi investnya saya taruh juga di kolom deskripsi video ini. Jadi Anda mau ambil penawaran berbayar? Boleh. Anda mau ambil penawaran gratisan? Juga boleh. Sama-sama menuju link yang ada di kolom deskripsi video ini. Semoga bermanfaat, semoga membantu Anda dalam berinvestasi.